بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tanda-tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus mempersiapkan kematian kapanpun dan dimanapun, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada beberapa tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan La ilaha illallah. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian tanda yang kedua, mengeluarkan keringat di dahi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan, suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu an datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika wafat, ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila ada seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Tanda yang keempat, meninggal dunia di medan perang atau mati syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 keutamaan orang yang mati syahid, yaitu diampuni dosanya, diperlihatkan tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur, dibebaskan dari azab hari kiamat, diberikan perhiasan berupa iman, dinikahkan dengan bidadari surga, dan dapat memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Tanda yang kelima, seseorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau kehormatannya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, jangan kau berikan hartamu. Bagaimana kalau ia melawanku? Beliau bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Beliau bersabda, engkau syahid. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, dia di neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang keenam, meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah atau fisabilillah. Meninggal dalam satu urusan di jalan Allah, contohnya, seseorang yang meninggal dalam perjalanan dakwah, atau meninggal sewaktu mengajar ilmu agama, yang dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah. Kemudian tanda yang ketujuh, meninggal dunia saat beramal soleh. Dari Huzaifah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal ketika mengucapkan La ilaha illallah ikhlas karena Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari ikhlas karena Allah, kemudian ia meninggal, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah ikhlas karena Allah, kemudian ia meninggal, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, itulah 7 tanda seorang muslim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang meninggal dunia dengan husnul khotimah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah.
Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.